Kembali dengan SPD aplikasi. Kali ini kita akan mereview sebuah project kita, yaitu aplikasi untuk pengolahan tabung gas, yang dimana ini bekerja sama dengan PT Pertamina di bagian SAR. Jadi aplikasi ini digunakan untuk cara baru melakukan transaksi menggunakan menggunakan Android, yaitu transaksi penjualan tabung gas. Yang dimana nanti setiap satu pangkalan itu bakalan memiliki anggota, yang dimana anggota itu memiliki satu QR code atau kartu yang di situ ada QR code. Dan juga di sini kita bisa memantau, jadi siapa saja yang sudah melakukan transaksi dan ada limitnya. Untuk satu orang itu dapat menukar berapa banyak selama berapa bulan. Contohnya 1 minggu dia harus menukar cuma bisa diizinkan 2, dan kalau udah melewati batas tidak bisa lagi untuk menukarkan gasnya. Untuk di websitenya sendiri, jadi ini basisnya Android ya. Jadi untuk di websitenya sendiri, di sini ada home, ini adalah dashboard utama dari tampilannya. Oke, ini adalah informasi tentang transaksi juga, transaksi yang paling baru siapa, kemudian jumlah tabung gasnya, stok pangkalannya ada berapa, yang sudah disalurkan ada berapa, kemudian supplier kita ada berapa, jumlah transaksi ada berapa. Ini lengkap banget di tabungan home-nya. Untuk pelanggan, ini adalah data pelanggan kita, yang dimana di sini nanti ada statusnya, apakah itu ibu rumah tangga, apakah karena punya batasan sendiri. Untuk contohnya untuk usaha itu bisa 4, kalau seni rumah tangga cuma 2, atau seperti apa nanti bebas, tergantung dari pengaturan yang sudah kita setting. Ini data pangkalan, ini tentu saja ini satu pangkalan itu punya anggota, dan ini adalah anggotanya. Kemudian suppliernya dari mana, jadi siapa yang mengantarkan tabung gas ini kemana, dari di sini. Transaksinya, nah ini transaksi ya, transaksi nanti ada direkap di sini. Kemudian retur, ternyata ada barang atau gas yang mau diretur karena bocor atau meledak atau sebagainya, itu ada fiturnya juga nanti di retur. Dan kalau udah penukaran ternyata di retur, stok atau kuota dari gasnya yang harusnya dia cuma bisa menukar 2 selama seminggu, karena ada sudah ditukar terus ada return 1, jadi dia masih bisa punya 1 lagi, seperti itu. Ada kuota gitu. Penyaluran ini dari supplier kepada pangkalan. Nah, itu ada berapa piece? Nah, ada 100 tabung gas, seperti itu. Ini stok tabung gas. Nah, ini informasinya. Jadi total transaksi tabung gasnya ada berapa, total penyalurannya ada berapa, total tersedia berapa, returnnya berapa, pelanggannya berapa di dalam satu pangkalan. Ini pangkalan SPBU. Jadi kita bisa pantau tuh. Jadi jadi maksudnya gini. Kita ada punya satu pangkalan. Nah, pangkalan itu kita bisa pantau sekarang dia tuh ada berapa gitu. Jadi pada saat udah mau habis, kita bisa langsung antar stoknya, stok gasnya itu melalui supplier yang udah kita punya. Jadi keren banget di sini. Ini laporannya ini per transaksi ya. Jadi gini, ini belum kosong ya. Jadi di sini ada RT, pembelinya siapa, kategorinya apa, kelurahan berapa, tanggal berapa. Ini nanti yang supply siapa, nah agen supply-nya siapa. Ini adalah logbook namanya. Jadi ini adalah rekapan transaksi. Kemudian di bulan ini nggak ada, berarti itu dengan rumah tangga ada berapa, usaha mikronya ada berapa. Jadi ini komplit banget untuk laporannya. Kemudian grafik, grafik ini ya untuk ini ya. Nggak tahu ini terakhir transaksi kapan ya. Transaksi ada tanggal Maret 2021, pencarian. Nah ini dia, ada grafiknya. Jadi grafik dari transaksi kita berapa, kemudian returnnya berapa. Ini keren banget sih. Kemudian ini pengaturan ya, ada jenis pelanggan, rumah tangga, mikro lainnya, kategori retur karena apa,
kemudian limit transaksi, nah, ini berapa, 7, sebulan 7 dia. Nanti bisa disetting sendiri di sini. Ini pokoknya cara baru untuk transaksi, jadi kita bisa pantau stok di pangkalan itu ada berapa. Tabung gas, kemudian tabung gasnya deskripsinya ya, 3 kg. Kemudian master data ada pangkalan, ini sama kayak tadi ada pelanggan, ada ini sama kayak yang ada di home tadi di dashboard di sini. Untuk laporan sama juga, bedanya ada backup restore. Oke, jadi ini tampilan dari websitenya. Nah, ini adalah QR code-nya nanti yang mungkin kita bakal coba ya. Nah, ini QR code-nya. Nah, ini sebenarnya bisa di print. Nanti tinggal di print aja sesuai dengan QR code-nya. Nah, kemudian ditempel di kartu atau di kalau di project ini sih di kartu pelanggannya. Saya udah buka websitenya. Aduh. Reload no. Ini adalah Android-nya ya. Jadi kita mau buka Android-nya. Tadi kita udah lihat di websitenya. Kita hubung ke HP testing. Nah, ini adalah aplikasi dari LPG-nya. Jadi di sini ada input transaksi, ada riwayat transaksi, data pelanggan. Ini satu pangkalan ya. Jadi pangkalan ini, kebetulan pangkalan ini adalah SPBU yang punya tabung gas. Kemudian ada return tabung gas, grafik transaksi, ada logout, ada stok, ada panduan, ada profil. Kita buka satu-satu. Ini profil, ini panduan. Ya, ini nanti kalau ada panduan aja ya. Panduannya stok gas. Jadi stok gasnya itu ada 243 tabung gas di sini. Total transaksi gasnya itu ada 30 sudahan. Total penyalurannya itu ada 5 kali penyaluran. Di returnnya itu 15 kali, kemudian total pelanggannya adalah 225. Jadi satu pangkalan ini memiliki 225 pelanggan, yang dimana pelanggan ini ya bisa transaksi cuman di satu pangkalan ini. Kita coba input transaksi. Dia akan akses kamera. Oke, kita buka yang websitenya, kemudian kita scan QR code-nya. Nah, masuk. Di sini adalah si Armila. Oke, jadi Mbak Armila ini adalah rumah tangga, maksimal 7 per bulan, dan limit transaksinya itu 7. Jadi dia masih punya 7 kali penukaran gas. Pilih dia mau nukar berapa. Misalnya 1, proses transaksi. Ya, disimpan. Kita lihat riwayat transaksi. Armila ini ada 1. Nah, jadi coba kalau kita scan lagi si Armila tadi. Kita scan. Nah, sisanya tinggal 6. Jadi dia cuman punya 6 lagi sisa limit transaksi. Aduh, ketutup ya. Sorry guys. 6. Jadi saya nggak lihatnya, lihat di HP saya tadi ya. Saya ulang dulu ya. Jadi input transaksi, sorry guys. Oke, kita buka di sini. Ketutupan Android-nya. Oke, kita buka QR code-nya. Kemudian kita scan. Ulang dulu ya. Oke, Armila tadi sudah transaksi 1 kali dan sisanya itu 6. Karena udah transaksi 1 kali. Kita transaksi lagi, kita tukar gasnya 1. Yuk kita scan lagi, harusnya dia tinggal 5 kali. HP testing saya ini nggak begitu bagus ya. Nah, jadi tinggal 5. Sisa limitnya tinggal 5 transaksi lagi. Dan seterusnya. Dan maksimal karena dia rumah tangga itu 7. Kalau seandainya UMKM itu bisa mungkin lebih 10 atau 14 tergantung kebijakan pemerintah. Dan riwayat transaksi nanti terekap di sini dan terekap di website juga. Oke, jadi keren banget ya. Jadi cara transaksinya baru menggunakan QR code. Kita tinggal scan aja dari siapa orangnya, kemudian kita scan transaksi di sini, kita scan transaksinya, otomatis itu nanti bakal masuk ke rekapan. Dan kita bisa pantau stok di pangkalan ini ada berapa gitu. Nah, itu tinggal 241. Jadi nanti
tim yang atau penyuplai ya, penyuplai itu enak, dia tinggal lihat, oh masih ada 241, oh tinggal 5 tabung gas, harus cepet-cepet nih gitu. Nah, jadi gitu ya. Oke, kemudian data pelanggan, ini informasi pelanggan dia siapa aja, bisa dicari di sini. Kita bisa tahu alamatnya, nomor teleponnya, kalau di input itu nomor teleponnya ya. Kemudian RT berapa, kelurahan mana ya, bisa dicari, ini banyak banget, ini 200 berapa tadi? Ada 225 data. Kemudian return. Nah, return ini kalau kita mau ada return ya. Jadi kita bisa scan. Nah, ini Carmila, ini sisanya 5. Kita mau return karena apa? Dia bocor gitu. Bocor. Nah, itu dia. Nah, kita cek lagi yang transaksi. Tadi 5 ya, dia return ya. Nah, ini masih 5, bentar. 5 return 5. Oh, enggak, kalau return itu kan ditukar ya. Jadi ditukar. Jadi ditukar yang barangnya dia tadi kan 5, kemudian di return ditukar ya. Stoknya enggak ada berkurang, enggak ada bernambah ya. Karena ditukar gasnya. Tapi di sininya berubah 240, tadi 241. Nah, gitu. Jadi kuotanya ini berkurang, tapi jumlahnya si Mbak Armila tadi masih stoknya masih 5 karena dia menukar gas, bukan menjual balik gitu ya. Kalau untuk grafik transaksi ini ya, untuk melihat grafik aja sih. Grafik hari ini ada 5 gitu. Bulan ini returnnya ada 1. Ini ada 2, Mbak Armila tadi ada 2, dan ini ada 1. Di khusus di bulan ini. Di bulan Juli 2021. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi fitur aplikasi ini simple sebenarnya, tapi insya Allah cukup bermanfaat. Karena apa? Karena di sini tidak ada penyelewengan gas, jadi gas ini memang disampaikan sesuai ke 225 orang ini tadi, dan juga otomatis tidak ada namanya kecurangan bahwa ini diambil satu orang bisa sampai 10 atau 20. Nah, itu nggak bisa karena dikuotain itu cuma bisa 7. Oke, jadi seperti ini ya fitur dari aplikasi LPG yang sudah kita kerjakan. Jadi di sini juga jadi bisa juga kita ada notifikasi, kalau ada notifikasi ledakan atau ada yang butuh cepat mau habis, nah, gitu, kita bisa langsung bisa lihat gitu ya. Apa namanya, stoknya udah mau habis nih, nah, kita salurin lagi ke mereka karena gasnya udah habis. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya untuk bahasa pemrograman. Di sini saya buatnya menggunakan PHP, dan juga API-nya juga menggunakan PHP. Database-nya kita menggunakan database MySQL, seperti MySQL, jadi umum ya, dan PHP-nya kita menggunakan PHP natif. Buat yang berminat silahkan kontak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.